Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di Mas Ju Channel. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ada sebuah video dari Panji Gumilang yang membuat saya gregetan ingin membahasnya. Di mana Panji Gumilang ini setelah beberapa waktu lalu di demo, ternyata tidak membuatnya sadar, melainkan malah tambah sombong dan angkuh. Dalam videonya, si Panji Gumilang ini mengatakan, hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya, katanya. Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Omong doang. Ngomong 3.000, yang datang itu 60 pasang kaki. Artinya 30 orang. Nah, ini adalah salah satu bukti kecongkakan dari si Panji Gumilang. Setelah di demo, bukannya sadar malah makin menjadi. Karena pada demo jilid pertama kemarin, diperkirakan 3.000 orang yang datang hanya 60 pasang kaki atau hanya 30 orang saja, kata si Panji Gumilang ini ya. Jadi Panji Gumilang ini merasa seolah dia berada di atas angin. Dengan sombongnya, dia mengatakan, cuma sayang, pendemo ini nyalinya tidak terlalu besar, cuma omdo alias omong doang, katanya. Kemudian ketika di demo untuk kedua kalinya pada hari Kamis kemarin, Panji Gumilang ini seolah-olah malah menantang para pendemo dengan menyiapkan atau mengerahkan massa yang jauh lebih banyak atau 2 kali lipat. Justru yang pantas dikatakan tidak bernyali itu adalah Panji Gumilang. Sudah berani koar-koar tapi dia tidak berani bertanggung jawab. Boro-boro menemui para pendemo. Malah yang ada pintu gerbangnya saja dikunci dengan keamanan berlapis-lapis juga. Seharusnya kalau memang dia itu merasa benar, harusnya berani dong temui tuh para pendemo. Lalu terima tantangan juga tuh dari para ulama yang ngajak debat terbuka. Jangan hanya bersembunyi di kandangnya saja. Mana? Nggak ada itu. Nggak ada. Udah lemah. Ya, lemah. Panji Gumilang. Betul. Ya, nggak ditemuin. Malahan dia ngancam, Bu. Dia ngancam mau dilaporkan. Tidak ada yang berbuat anarkis di sini. Tidak ada. Siapa? Di sana dengan Panji Gumilang. Mau dilaporkan kita pendemo. Abang nggak ada yang rese, nggak ada yang anarkis. Kenapa harus dilaporkan? Gatung Panji. Kita demo lagi. Kita demo yang lebih besar. Hari ini akan dipaksa ketemu atau apa demo lagi? Harus ketemu. Harus ketemu. Harus ketemu. Kalau aja itu ditutup, kami ini akan terus melakukan demo seperti itu. Kita bubarkan. Ini ada negara dalam negara. Ada itu. Ya jelas dong. Banyak buktinya. Kalau kita lihat di konten-konten TikTok, itu Panji Gumilang gila-gilaan. Komunis kamu dia. Iya, betul. Kenapa harus dibiarkan? Apakah memang itu pelihara negara? Saya nggak paham juga. Kenapa orang seperti itu dibiarkan? Benar. Apakah sengaja dipelihara? Atau bagaimana? Siapa? Ada nih, Pak. Berapa? 2, Pak. Tolong dong, jelaskan. Udah dulu. Apa nanti bawa? Kita ngobrol langsung sama Pak. Ada kakak saya, Pak. Bukan di apa? Diamankan. Enggak takut dia apa-apain dia. Enggak. Saya tahu. Mau dilaporkan katanya. Panji Gumilang mau melaporkan para pendemo katanya. Luar biasa ya. Justru yang harus dilaporkan itu Panji Gumilang karena dia sudah melanggar syariat, sudah merubah tata cara beribadah, sudah mengakui bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Kemudian masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Maka yang harus dilaporkan itu ya Panji Gumilang, bukan pendemo. Sangat disayangkan memang pemerintah terkesan lambat dalam menyikapi hal ini, sehingga masyarakat harus turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal Majelis Ulama Indonesia sudah menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun sejak tahun 2002 yang lalu, tetapi pemerintah hingga saat ini belum melakukan tindakan tegas terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak seorang Muslim, kalau agama Bapak dinistakan, Bapak marah tidak?
agama Bapak dinistakan oleh Panji Gumilang. Dengan lantang dia mengatakan menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah. Junjungan kita, apakah Bapak diam? Bantu kami Pak, kami ini datang jauh-jauh. Yang hadir di sini semuanya Muslim. Kami datang ke sini tidak mengatasnamakan organisasi. Datang ke sini kami mengatasnamakan Islam. Dari barat, timur, selatan, utara, datang ke sini kami bersatu dengan niat yang sama untuk meminta keadilan kepada pemerintah. Kalau Bapak seorang Muslim, berikan kami jalan. Kami tidak akan anarkis. Kami tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum. Kami akan komunikasi dengan Bapak Panji Gumilang. Jadi berikan jalan kepada kami oleh Bapak semua. Mohon sekali lagi, kalau Bapak seorang Muslim yang taat, berikan kami kesempatan untuk berkomunikasi dengan Panji Gumilang. Cuma itu saja. Dulu pada tahun 2016, Ahok menistakan satu ayat dalam surat Al-Maidah. Begitu banyak umat Islam dari penjuru tanah air yang berdatangan ke Jakarta hanya untuk meminta peradilan kepada pemerintah terhadap Ahok. Nah, sedangkan sekarang Panji Gumilang sudah jelas menistakan agama, sudah menistakan Islam, sudah menistakan syariat dan juga Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu sabda Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Lalu pada kemana umat Islam ini? Pada kemana alumni 212 yang katanya dulu jumlahnya mencapai 7 juta orang yang berkumpul di Monas? Kok sama sekali tidak ada reaksi sampai saat ini? Padahal Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2002 sudah menemukan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang ini lebih berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena yang pertama, Panji Gumilang memiliki lembaga pendidikan yang mana memiliki ribuan murid. Tentu pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh Panji Gumilang akan diturunkan kepada murid-muridnya. Yang kedua, Panji Gumilang adalah orang yang berwawasan luas, memiliki gelar profesor. Tentu Panji Gumilang ini akan mudah mencari pengikut, akan mudah mempengaruhi orang lain yang berada di luar Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri. Yang ketiga, Panji Gumilang ini dekat dengan para pejabat. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ketika suatu kemungkaran sudah di-backingi dengan kekuasaan, maka itu akan sulit untuk tersentuh oleh hukum. Nah, ini yang terjadi pada Pondok Pesantren Al Zaitun. Seperti yang kita lihat, para penegak hukum atau para pejabat yang datang ke Al Zaitun hanya manggut-manggut saja diceramahi oleh Panji Gumilang tanpa melakukan penolakan atau sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Aspirasi, kami dihadang seperti musuh. Ini sedih sekali teman-teman sekalian. Polisi itu adalah pelayan kami. Pakaian lambang yang ada di bahu teman-teman ini, itu adalah kehormatan yang kami berikan. Kalau tidak ada kami, kamu mau makan apa? Kalau bukan dari pajak masyarakat. Jadi yang kalian pakai ini dibayar oleh pajak masyarakat. Sebenarnya kalian tahu malu. Fasilitasi kami tidak bermusuhan dengan kalian. Kalian adalah pengayom kami, pelayan kami hormat saudara sekalian. Kami hanya minta dengan segala cara untuk bertemu. 2 orang pun kami mau bisa bertemu. Tapi saudara-saudara bisu, tidak punya hati kalian. Kalian tidak bisa memfasilitasi ini. Kalian mau ricu dengan kami, menghalangi kami, mendorong kami. Apakah ini kerja dari kepolisian? Apakah ini tugas dari kepolisian? Kalau memang ada informasi intelijen bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan begini caranya. Tugas kalian adalah menjaga, bukan menghalangi kami untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan amanat undang-undang. Betul. Semestinya kalian mengawal kami. Kalau kalian sudah tahu bahwa akan terjadi hal yang tidak kalian inginkan, jaga kami, bukan malah datang mengintimidasi kami. Saya ditendang di sana, di pintu sana saya diancam, diintimidasi. Itu ada intervensi dari si... Ada apa ini? Ini ada apa? Kami bisa menduga kepolisian ini hanyalah boneka kekuasaan. Ya. Bukan lagi lambang kehormatan dari masyarakat. Jangan marah kalau kami bilang kami tidak percaya polisi lagi. Ya. Jangan marah kalau kami ada masalah, kami tidak mau menyelesaikan dengan polisi lagi. Jangan marah kalau kami ada persoalan, kami selesaikan dengan cara kami sendiri. Kalian jangan marah. Karena apa? Karena kalian sendiri yang melakukan ini. Kami bukan orang bodoh. Kami bukan hanya tamatan es mawar jadi polisi. Kami punya pendidikan, kami punya gelar, kami punya sarjana. Ingat itu. Kami menghargai kalian semua, menghormati lambang yang kalian pakai ini.
hormat kami. Tapi kenapa tidak bisa fasilitasi kami, mediasi kami untuk bertemu? Kami tidak bawa pisau, kami tidak bawa senjata seperti kamu macam ini. Tidak ada pisau di sini. Tidak ada batu, tidak ada kayu. Kenapa kalian takut dengan kami? Ini pengecut media. Kapolri, lihat ini. Polisi di Nusa Tenggara Timur ini tidak beres. Kami akan pulang dengan satu statement. Kami tidak percaya polisi lagi. Pulang. Nah, itu adalah tuntutan dari para pendemo yang mana ingin bertemu dengan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu Syekh Panji Gumilang. Akan tetapi mereka malah dihadang oleh pihak kepolisian sehingga tidak dapat memasuki gerbang dari Ponpes Al Zaitun itu sendiri untuk menyampaikan aspirasi mereka malah dihadang oleh aparat kepolisian. Sehingga mereka melampiaskan kemarahannya terhadap polisi yang seakan-akan malah membela dari pihak Ponpes Al Zaitun, ya, bukan membela masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pihak Ponpes Al Zaitun. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.